Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan teknologi, media, dan pembelajaran dari kami kelompok 4 dengan anggota yaitu Asmaul Husna, kemudian saya sendiri Gilang Ul Ramadan, kemudian ada Yolanda, ada Nur Fadillah, dan ada Wahyu Hidayat. Kemudian poin yang pertama yaitu mengenai perkembangan TIK. Komputer pertama masuk ke sekolah pada akhir tahun 1970-an yang terus berkembang hingga saat ini. Kemudian diikuti juga dengan kehadiran printer, floppy disk drive, scanner, dan kamera digital. Kemudian internet muncul bersama dengan jaringan komputer, World Wide Web atau WWW pada suatu website, kemudian email, dan mesin pencari. Lahirlah istilah TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mencakup banyak teknologi dan memungkinkan untuk menerima informasi serta berkomunikasi atau saling bertukar informasi dengan orang lain. TIK terus berkembang perkembangan yang cepat yang diikuti dengan kecanggihan perangkat-perangkat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengeksplorasi penggunaan TIK. TIK sendiri memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. UNESCO menggambarkan dampak tersebut dengan revolusi ketiga. Masyarakat modern tentunya akan merasa kesulitan apabila menjalani keseharian yang serba digital tanpa adanya TIK. TIK berkembang di bidang pendidikan ketika universitas pertama kali memperoleh komputer mainframe. Komputer mainframe sendiri adalah komputer generasi pertama dan sebuah teknologi informasi kelas tinggi yang terdiri dari beberapa komputer dengan kemampuannya dalam melaksanakan berbagai macam tugas yang berkaitan dengan komputasi-komputasi rumit untuk jangka waktu yang relatif singkat. Kemudian poin ketiga yaitu mengenai tahapan dalam mengadopsi dan menggunakan TIK. Yang pertama ada emerging atau muncul. Pada tahap ini sekolah baru saja mulai memperkenalkan komputer di mana pada awalnya mungkin hanya memiliki satu atau dua komputer dan printer, baik hasil sumbangan atau dibeli oleh dinas pendidikan. Pada awal tingkat ini administrator dan satu atau lebih guru perintis mulai menggali potensi TIK untuk manajemen sekolah dan untuk pengajaran di kelas. Kemudian yang kedua yaitu applying atau menerapkan. Pada tahap ini sekolah telah memperoleh tambahan peralatan TIK. Administrator sekolah menggunakan TIK untuk tugas-tugas manajemen yang lebih terorganisir. Sementara guru mulai mengadaptasi kurikulum dalam rangka peningkatan penggunaan TIK pada mata pelajaran yang berbeda. Menerapkan perangkat lunak tertentu seperti menggambar, merancang, membuat model, dan simulasi dalam proses pembelajaran. Kemudian tahap yang ketiga ada infusing atau infusing yang berarti menanamkan. Pada tahap ini TIK dimasukkan ke seluruh kurikulum. Hampir semua kelas dilengkapi dengan komputer. Sama halnya dengan kantor dan perpustakaan dan sekolah sudah memiliki koneksi internet. Penamaan TIK pada semua aspek kehidupan profesional guru dan dengan cara seperti untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik dan pengelolaan pembelajaran. Pendekatan dari guru senior adalah untuk mendukung guru yang aktif dan kreatif serta mampu merangsang dan mengelola pembelajaran. Kemudian selain itu, TIK juga sudah digunakan untuk mengintegrasikan beberapa gaya belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian poin yang keempat yaitu transforming atau transformasi. Pada tahap ini, guru sudah mempunyai rasa percaya diri dan memiliki kemampuan memanfaatkan TIK untuk pembelajaran. Tantangan utama adalah untuk membawa guru melalui tingkat menanamkan ke titik di mana TIK adalah alat yang digunakan secara rutin untuk membantu pembelajaran sedemikian rupa sehingga sepenuhnya terintegrasi di semua kelas yang ada. Kemudian poin berikutnya yaitu pemanfaatan perangkat TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu sebagai sarana kreativitas siswa, di mana peserta didik dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini atau aplikasi-aplikasi komputer dalam aktivitas pembelajaran seperti teknologi internet yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber belajar. Kemudian yang kedua yaitu sebagai media kolaborasi. Sebagai contoh, aplikasi Twitter yang ada di dunia maya tidak hanya sekedar aplikasi untuk hanya dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan teman, namun juga dapat dijadikan sarana diskusi dan kolaborasi antara seseorang dengan orang lainnya atau antara seorang murid dengan murid lainnya.
Kemudian yang terakhir sebagai kesimpulan bahwasanya komputer pertama masuk ke sekolah pada akhir tahun 1970-an yang terus berkembang hingga saat ini, diikuti juga dengan kehadiran printer, floppy disk drive, scanner, dan kamera digital. Kemudian internet muncul bersama dengan jaringan komputer, World Wide Web atau WWW dalam sebuah website. Kemudian ada email dan mesin pencari. Lahirlah istilah TIC atau teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup banyak teknologi dan memungkinkan untuk menerima informasi serta berkomunikasi atau saling bertukar informasi dengan orang lain. TIC terus mengalami perkembangan yang cepat yang diikuti dengan kecanggihan perangkat-perangkat tersebut. Demikian dari kami kelompok 4. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Saya pamit undur diri selaku perwakilan dari kelompok 4 pada video pembelajaran kali ini. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.